pada Anda, apakah para sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Anda tahu tidak akibat penyaliban itu Kristen sekarang bukan hamba Tuhan? Gimana sih? Kok larinya kemana-mana kita ini? Ya itulah hasil dari pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap bro. Yesus. Gak gitu konsepnya, bro. Loh, kok nggak gitu? Iya. 1 Korintus 15 Anda baca nomor 17. Sekiranya tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu akan dan kamu akan tetap di dalam dosa. Kan begitu. Nah, berarti penyaliban itu sangat bermanfaat, kan? Bermanfaat atau tidak? Jelas. Makanya tuh bermanfaat. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 jelas di situ ya. Injil yang menyelamatkan itu bahwa Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit. Nah, itu Anda lebih kuatkan lagi berarti. Makanya kita sepakat di sini. Lalu mengenai kematian Yesus ini, bahwa Yesus ini mati, apakah karena hebatnya orang-orang ini Roma pada waktu itu yang menyalibkan dia, orang-orang yang membenci dia waktu itu, apakah karena hebatnya mereka, atau memang itu adalah suatu yang memang sudah dinubuatkan bahwa dia datang untuk siapa yang menubuatkan orang benar mati untuk pelaku dosa? Di mana nubuatan itu terjadi? Kita lihat di nubuatannya ya, kita bisa lihat di Yesaya 52 dengan Yesaya 52. Yesaya 52. Jadi gini, saudara. Jadi gini. Kalau Anda mengatakan itu adalah nubuatan untuk Yesus, berarti dalam nubuatan itu, iblis berjasa mempersembahkan Yesus yang... Bro. Oke. Jadi nama Allah itu tidak ada pengaruh dari Islam menurut LAI, betul? Adalah inisiatif progresif Allah itu sendiri, bukan karena... makanya saya kasih kamu tadi. Kalau begitu, kenapa Yesus mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan? Loh, memang tindakan mereka itu adalah tindakan yang salah. Memang itu kan memang tindakan harus terjadi. salah. Itu kan sudah ditulis. Berarti sesuatu yang memang sudah ditulis, memang pasti akan terjadi. Berarti dalam hal ini Anda harus mendudukkan mereka para eksekutor itu sebagai pahlawan Anda. Gak bisa. Loh, kok nggak bisa? Gimana Anda mengatakan tidak bisa? Kalau mereka tidak melakukan pembunuhan, apakah Anda bisa selamat? Loh, kan memang kan sudah dinubuatkan demikian, sudah tertulis demikian bahwa betul. Itu adalah klaim Anda, kan? Loh, ini bukan klaim, tapi ini tertulis gitu loh. Oke. Kalau itu begitu, tolong. Kalau klaim itu kan sesuatu yang nggak tertulis. Kita ngaku-ngaku aja gitu loh. Kalau begitu, tolong tunjukkan pengakuan Yesus kalau dia datang ke bumi ini untuk menebus dosa-dosa pelaku maksiat. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Yesus memang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ya. Dengan cara dibunuh. Manusia dari dosa. Dengan cara dibunuh. Kita bisa lihat. Saya lagi menjawab pertanyaan Anda. Dengan cara dibunuh. Saya lagi menjawab pertanyaan Anda. Boleh? Anda terlalu. Bentar ya, bro. Oke. Jadi nama kamera itu malah lebih senang saya sebenarnya diskusi dengan Anda gitu loh. Iya, apalagi kalau Anda bebas, kalau memang ini nggak mau melanjutkan diskusi karena saya nggak. Halo saudara MS, selamat malam saudara MS. Bisa buka kamera, Bang? Halo saudara MS. Halo. Halo saudara MS. Hati-hati Bang kupingnya. Ya. Jadi Anda harus berterima kasih. Karena saya nggak bisa on cam, jadi nggak bisa kita lanjutkan diskusinya atau gimana nih? Enggak. Saya bebas aja, bro. Saya hanya ingin
Anda menjelaskan di mana titik kejahatannya para pelaku penyaliban. Maksudnya gimana sih? Anda kan mengatakan tadi itu adalah nubuat. Iya, nubuatan. Oke. Berarti yang melakukan ini melakukan nubuat atau inisiatif sendiri? Yang melakukan nubuat, maksudnya gimana sih pertanyaannya? Kok nggak jelas? Anda mengatakan penyaliban itu sudah dinubuatkan. Iya, betul. Berarti pelakunya ini menjalankan nubuat atau Iya, inisiatif sendiri? Ya jelas memang sudah dinubuatkan, sudah ditulis demikian berdasarkan Yesaya 52. Anda mengerti nubuat berarti sudah direncanakan kan? Sudah ditulis bahwa itu akan terjadi. Ya, berarti sudah direncanakan. Bahwa sesuatu yang ditulis pasti terjadi. Oke, berarti sudah direncanakan. Bukan tentang direncanakan, tetapi memang ditulis sudah terjadi. Kalau rencana itu bisa terjadi dan bisa tidak. Kalau itu rencana. Oh iya, berarti memang itu kan memang sudah pasti berarti terjadi, sudah gitu. ditetapkan, berarti sudah ditetapkan harus begitu. Ya jelas. Berarti orang-orang yang sudah ditetapkan melakukan itu dosa atau tidak? Ya jelas mereka dosa lah. Loh, katanya sudah ditetapkan. Iya. Mana kita, yang betul? Iya. Bisa tenang. Mana bisa yang tenang. betul? Ya bisa tenang. Iya, mana yang betul? Katanya sudah ditentukan. Kalau dia ditentukan, berarti ada yang di belakangnya yang sudah menetapkan itu terjadi. Apa? Karena makanya kan kita perlu gali gitu loh. Mengapa itu ditetapkan? Mengapa itu ditulis bahwa orang-orang itu akan melakukan demikian? What happened? Oke, sekarang nggak usah kamu permasalahkan itu, saudara. Loh. Kenapa dari pelanggaran lagi? Kenapa si TikTok benci kali sama aku? Bukan baru juga apa kosakatanya, penggunaan kosakata itu bisa mungkin ada sesuatu, bro. Jadi saya ngerti betul si TikTok ini ya. Tunggu saya bikin nanti aplikasi TikTok sendiri. Benci kali kalian sama Bang Zuma ini. Udah 4 kalian makan. Saya bayar sendiri, saya beli kuota sendiri. Jangan bikin aplikasi kalau kan, terlalu menyek-menyek. Bukan milikmu gitu loh. Iya saya tahu ngerti, tapi kenapa menyek-menyek kali si TikTok ini? Makanya itu penggunaan kosakata itu disensor gitu loh. Nggak ada masalah dengan pernyataan saya. Sekarang begini. Sekarang begini, saudara. Anda mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah ditetapkan. Berarti mereka melakukan itu karena ada yang di belakang yang mendorong melakukan itu, kan gitu ya? Betul nggak? Kok mendorong? Gimana sih? Kacau sekali logikamu ini. Anda mengatakan nubuat. Ya, betul. Berarti nubuat ini sudah ditentukan harus terjadi. Sudah ditetapkan memang akan terjadi. Sudah pasti itu terjadi. Namanya pelakunya kan nubuatan itu kan sesuatu yang disampaikan. Nubuatan namanya nubuatan. Nubuatan itu kan sesuatu yang disampaikan di masa belakang dan ke depannya itu pasti tidak terjadi. Karena namanya nubuatan dari Tuhan. Sudah pasti itu terjadi. Gak mungkin tidak terjadi. Sudah pasti terjadi. Ya. Betul. Berarti sudah ada diatur pelaku-pelakunya. Itu bukan datang diatur-atur, memang sudah pasti terjadi kok diatur lagi. Gimana? Bisa nggak terjadi kalau tidak ada pelaku? Loh, kalau sudah ditulis bahwa kalau Tuhan sudah katakan ini pasti terjadi, sudah menubuatkan, ya pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Gitu pasti terjadi. Berarti sudah ditetapkan ada pelaku. Ya jelas pelaku-pelaku itu kan sudah ditulis Oke. itu gimana sekarang pertanyaan saya, apakah mereka ini berdosa padahal mereka ini sudah diatur sebagai pelakunya? Pas mereka berdosa lah. Gimana sih? Berarti dia sudah ditetapkan menjadi pendosa. Lah emang kan semua manusia berdosa, apa yang salah? Berarti dia sudah ditetapkan untuk berdosa. Oke. Ketika nubuatan itu belum disampaikan, sebutkan kepada saya manusia sempurna yang tanpa dosa. Bukan itu masalahnya. Berarti orang-orang itu sudah ditetapkan untuk berdosa. Pertanyaan saya, ketika itu disampaikan, sebutkan kepada saya di masa belakang maupun di masa yang sudah terjadinya nubuatan itu, manusia yang sempurna yang tidak melakukan dosa. Paulus.
Bang Muhammad. Paulus mengaku di Filipi 3 dia tidak bercacat. Meskipun dia sudah membunuh, dia mengatakan itu disampaikan siapa manusia yang tidak berdosa? Paulus mengatakan itu. Bahkan ketika kemudian Yesus disalib, kuburan terbelah, Elia juga terangkat ke surga, Henok langsung terangkat ke surga karena mereka orang-orang suci. Jadi maksudmu Udah, kamu nggak bisa diskusi. Loh, gimana sih? Oke lah, terima kasih bro ya. Nggak usah terima kasih, orang bahlul kayak gitu pun. Jangan sombong kalau masih tolol. Dia katakan sudah ditetapkan. Halo, selamat siang saudara Ira. Dari agama mana? Katolik? Protestan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betul lah ini, sok cantik, sok paten semua ini. Sok paten, sok cantik. Halo. Halo. Iya. Selamat malam, saudara, bisa buka kamera? Iya, selamat malam. Nggak bisa buka, Bang. Lagi bermasalah ini. Bisa itu kok. Kenapa kayak Paulus ya? Itu bisa, udah bisa. Malam saya lagi diskusi terus tiba-tiba saya sudah kirimkan ini. Saya sudah kirimkan permintaan, bisa kok. Tapi nggak bisa, Bang. Tadi siang juga saya diskusi diajak buka tapi nggak bisa. Buka kameranya. Nanti kalau ada data, minta data, saya bacakan datanya. Oh, itu alamatnya sudah di mana? Berarti sudah bisa buka. Cuman kamu kayak Paulus. Artinya kau sudah bisa buka, tapi kau katakan tidak bisa. Pembohong, pendusta. Nah, itulah kalian. Penyesat. Gak bisa buka katanya dia. Tapi nanti kalau ada materi baru dibuka. Betul-betul lah ini Filipi 1 nomor 18. Berbohong itu bagian daripada kewajiban. Oke ya teman-teman sekalian, ada hal yang lucu kan ya. Sudah ditetapkan orang lain masuk neraka. Ya, ditetapkan orang lain itu masuk neraka. Sementara mereka masuk surga. Katanya dia sudah dinubuatkan untuk masuk neraka. Berdosa katanya. Kalau di Islam beda. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Orang disesatkan itu setelah datang kepada mereka kebenaran, tapi kebenaran itu ditolak oleh mereka. Setelah kebenaran itu datang, kemudian Allah menutup hati mereka karena mereka selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau ini enggak, langsung ditetapkan katanya. Habis itu mereka yang menyalib Yesus masuk surga, mereka yang menerima kerja dari penyalib Yesus masuk surga, masuk neraka, mereka yang masuk surga. Bah, pandai kali kau. Kau menikmati hasil curian, yang mencuri di penjara. Habis itu kau maki pencurinya. Hah? Orang mencuri. Habis itu Anda menerima hasil curian. Begitu saya tanya, orang yang ditangkap itu oleh anggota, itu penjahat nak? Oh penjahat itu penjahat kelas kakap itu. Memang harus mereka rasakan di penjara. Tapi kau nikmati. Kau nikmati. Kau ngomong kayak begitu dengan gayamu, kau nikmati. Gimana dong? Inilah kalian ya. Gimana dong? Kamu memaki orang yang sudah membantumu. Kau bisa beli rumah, kau bisa beli mobil, beli segala-galanya. Tapi kau katakan memang dia itu kurang ajar, dia itu biar di penjara, dia itu pendosa memang itu. Tapi kau nikmati hasilnya. Gimana ceritanya? Kau maki orang, tapi kau nikmati hasil kerjanya. Dia sudah ditetapkan untuk menjadi pendosa. Kami tidak. Bah. Lucu ente ini.
Oke, teman-teman, silakan yang 2000 lebih ini tolong di-follow akun kita ini ya, supaya semakin besar dan cakupannya semakin meluas, supaya bisa teman-teman Oten melihat bahwa kita lagi live dan meminta mereka naik ke sini. Saudara-saudara Kristen yang bisa buka kamera aja, santai aja kita diskusi. Nggak usah ada niatan untuk menghujat, menista. Kamu bebas kok bertanya tentang Islam, kaitannya tentang penyaliban ini. Kami nggak menutup diri. Ya, yang disalib siapa di Islam? Orang yang melakukan makar. Siapa namanya? Tidak disebutkan namanya. Karena Al-Quran bukan buku biografi. Bukan buku hasil penyelidikan, kesaksian-kesaksian orang. Halo, selamat malam saudara user. Halo, selamat malam. Iya, bisa buka kamera bang. Gimana bang, sehat bang? Sehat. Buka kamera bisa. Gimana buka kamera? Nggak bisa bang. Dari sekte mana rupanya? Ah? Dari sekte mana? Maksudnya? Dari agama mana? Protestan, Katolik? Oh, saya Kristen bang. Oh, Protestan berarti ya? Iya. Oke, sambil menunggu teman kita yang bisa buka kamera. Nggak bisa dibuka loh kameranya nih bang. Gimana itu? Ya nggak apa-apa. Bisa Anda jelaskan menurut iman saudara yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Ah? Pahlawan atau penjahat? Penjahat. Atau mereka adalah pahlawan? Pendosa. Pendosa. Mereka dihukum berdosa karena menyalib Yesus. Iya. Tanpa Karena mereka tidak. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oke. Tanpa mereka menyalibkan, apakah kalian bisa selamat? Mana ya? Tercekek leher. Sulit teman-teman, sulit. Halo. Wis. Oh, kalau Anda di luar. Assalamualaikum Abang Juma. Ribet sekali abangku, sorry. Mau pecah ini gendang telinga. Yang Kristen aja dulu yang naik ya. Kalau diizinkan saya berdiskusi, mohon teman-teman yang non-muslim aja dulu. Tapi kalau saudara juga merasa tidak usahlah diskusi terus, bincang-bincang aja, ya udah kita bincang-bincang. Kita nggak usah diskusi kalau gitu, diskusi tentang lintas agama. Tapi kalau Anda masih ingin mendengarkan saya berdiskusi, tahan dulu, ya. Bisa kan? Bisa dong. Nah, saudara Kristen beda lagi. Silakan Anda jelaskan kepada kita di sini, apa sih yang Kristen bisa persembahkan kepada para penyalib yang telah menghadiahkan hadiah keselamatan. Bayangkan Anda masuk surga kekal, hidup di dunia menjadi anak-anak Tuhan, kalian menjadi pewaris surga. Gila betul. Gara-gara siapa tuh? Gara-gara adanya penyaliban. Maka terangkan kepada kami, posisi penyalib ini kedudukannya apa di mata kalian, saudara? Pahlawankah atau penjahat? Kan gitu.
Kalau mereka penjahat, ya berarti hebat. Penjahat telah menghadiahkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada saudara-saudara Kristen. Tapi kalau dia pahlawan, artinya mereka inilah yang juru selamat. Karena dia, pekerjaan mereka, sampai saudara bisa selamat. Kalau iblisnya tak ada yang melakukan penyaliban, imam kepala tidak melakukan kemudian tipu muslihat, ya, tidak melakukan tipu muslihat, tidak melakukan kesaksian palsu, lalu siapa yang akan membunuh Yesus untuk menyelamatkan Kristen? Nah, itu jadi masalah. Sambil menunggu saudara-saudara kita Kristen, ya, ada satu hal yang ingin saya uraikan di sini terkait hal-hal yang menyelimuti kejadian penyaliban. Yang pertama, Yesus berkata, teman-teman, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Itu tertuang di dalam Lukas 24 nomor 44. Jadi kata Yesus, semua yang ada di Taurat, yang tertulis tentang dirinya di Taurat itu harus digenapi. Nah, itu. Yang kedua, Yesus berkata di dalam Lukas 22 nomor 22. Harus terjadi, dia anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuk dia, untuk Yesus. Ditetapkan oleh Elohim. Nah, artinya kalau memang dia harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Halo Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih moderator dulu nih, baru aku turun di bawah. Siap. Siap Kanda, siap. Makasih Bang Handi. Nanti kita ini Kanda sekalian umumkan juga saudara kita yang mu'alaf, ya. Oh ya, jam 12 lah nanti, ya. Siap. Setelah kita capek. Saya dibawa dulu, ya. Sudah moderator kah? Tunggu. Belum. Oke, wes. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi setelah tertulis oleh Yesus, tertulis oleh Bible di dalam kitabnya saudara Kristen, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, yang sudah ditetapkan tentang dia. Itu satu hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman apologet Islam. Itu dicatat, itu penting. Yang kedua, ketika Yesus ingin ditangkap di dalam di dalam Lukas 22 yang sama, di data 53, 53, itu dicatat. Di situ Yesus bertanya kepada imam-imam dan orang-orang yang datang kepadanya, kalian setiap hari melihat aku mengajar di Baitullah, di Bait El, atau di Bait Suci. Kenapa kalian tidak menangkap aku? Di data 53-nya kata Yesus, oh sekarang saatnya waktumu dan saatnya kuasa kegelapan. Nah itu dicatat tuh. Jadi Yesus mengatakan saatnya waktumu, sahabat Muhammad Soeb Sukran, saatnya waktumu dan kuasa kegelapan. Jadi Yesus mengatakan tiap hari kamu melihat aku, kenapa kamu tidak menangkap aku? Kenapa kau tidak membunuh aku? Tiap hari pun. Tapi ini sekarang kenapa kok ngebet kali? Ada apa? Oh ternyata Yesus mengatakan, oh ternyata waktu kalian ini sudah saatnya waktu kalian, yaitu
saat dimana kalian harus berupaya menangkap aku. Saat apa? Kuasa kegelapan, kata Yesus. Jelas kan? Jadi aku harus pergi sesuai dengan apa yang ditetapkan. Oh, saatnya sekarang kamu ini. Sudah saatmu sekarang. Dan kuasa kegelapan. Nah, coba apa yang tertulis ketika Yesus mengajar dalam Yohanes 12. Syukran, Sam. Apa yang tertulis di sana, teman-teman sekalian? Yohanes 12 nomor 31. Yesusnya sendiri yang mengatakan bahwa iblisnya itu dilemparkan keluar. Sekarang saatnya kuasa bumi ini, yaitu iblis. Nah, jadi penguasa dunia adalah iblis. Ini sekarang saatnya. Sekarang juga penguasa dunia ini sudah datang, sudah dilemparkan keluar. Jadi pada saat Yesus ingin ditangkap, Yesus mengatakan, oh, sekarang waktumu. Sekarang adalah waktumu. Dan kuasa kegelapan. Ternyata Yesus diterangkan oleh Yohanes 12. Tak banyak lagi aku berkata-kata. Kenapa? Karena sekarang ini sudah saatnya penghakiman dunia akan dunia. Saatnya penghakiman dunia. Saatnya kuasa kegelapan. Saatnya iblis dilemparkan keluar. Coba. Saya ulang. Kata Yesus, inilah saatmu. Dan kuasa kegelapan. Dan iblis, penguasa dunia, dilemparkan keluar. Apa kata Yesus? Sedikit pun penguasa dunia, yaitu iblis, tidak berkuasa atas diriku. Nah, jadi ketika Yesus saatnya waktumu, ya silakan Anda berkarya. Aku akan pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Yang jadi solusi sekarang kita, orang-orang yang pandai berpikir, orang cerdas menggunakan logika sehat, yang menjadi pertanyaan kita, ketika kuasa gelap, ketika penguasa dunia yaitu iblis sudah dilemparkan keluar, ya, yang diawali dengan rencana penangkapan kepada Yesus, pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan bahwa memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam Torah. Pertanyaan kita nih, apa yang tertulis? Apa yang menjadi ketetapan Tuhan terhadap Yesus orang benar? Dikutuk atau diselamatkan? Nah, itu dia. Kalau dia dikutuk, apa alasannya? Ya kan? Apa alasannya dia dikutuk? Ternyata dia dikutuk untuk menebus dosa-dosa orang-orang Kristen. Nah, itu dia. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang perlu pendekatan kritik terhadap apa yang tertulis di dalam kitabnya saudara-saudara kita Kristen. Halo saudara Lezil, malam bang. Halo. Kakak Zuma ini Kristen kah Muslim, Kakak Zuma? Saya Muslim, abangku. Saya sama seperti Yesus, Muslim juga. Bisa buka kamera. Saya ini belum bisa buka kamera, soalnya saya punya pengikut baru. Oh iya. Dikit. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Protestan, Kakak. Protestan. Oke. Cuma. Iya, baik. Bisa menjelaskan menurut logika Ade ini, kira-kira para pelaku penangkapan dan penyalib Yesus itu menurut saudara setelah melihat bahwa Kristen ada juru selamat, Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, Kristen itu pewaris surga, Kristen itu tidak ada siksa kubur, Kristen itu mati langsung surga. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa terhadap Kristen, karena mereka percaya terhadap penyaliban Yesus mati nebus dosa. Nah, di situ sebelum Kristen mendapatkan keselamatan itu, ada orang-orang berjasa di belakang daripada penyalib Yesus. Ada orang-orang yang menjadi aktor, ya. Orang yang terlibat di dalam memberikan keselamatan kepada saudara selaku umat Kristen. Pertanyaan saya, apakah mereka pahlawan buat Anda?
atau mereka penjahat? Buat saya sih mereka pahlawan. Nah, itu baru jujur. Apa Kalau alasannya? penjahat, bagaimana? Apa alasannya mengatakan bahwa yang menyalib Yesus itu pahlawan? Biar Kristen yang pura-pura tidak paham, teman-teman kita yang oknum Kristen pura-pura tidak paham, supaya paham dari saudara Lesil. Apa alasannya Anda mengatakan bahwa penyalib Yesus itu pahlawan? Silakan. Maksudnya kakak dari pertamanya gimana? Alasannya saudara Lesil mengatakan bahwa penyalib atau penangkap Yesus, eksekutor di balik keselamatan yang diterima Kristen ini adalah pahlawan. Ada alasannya? Kalau saya sih, kalau yang menyelip Tuhan Yesus itu kan, saya tahu saya Tuhan Yesus itu nggak salah. Kalau nggak salah, kenapa disalib? Karena saya di pikiran saya itu, karena mereka berpikir itu ada yang lebih berkuasa daripada itu adalah cuma Tuhan Yesus saja. Jadi mereka tuh nggak mau yang berkuasa lebih dari mereka itu menguasai semuanya menguasai semuanya kecuali mereka. Iya, jadi mesti harus yang menguasai lebih tinggi daripada mereka. Jadi mereka ini membunuh Yesus karena seperti Kakak Zuma sudah berdiri lebih tinggi sekali. Tapi ujungnya orang yang berdiri keduluan Kakak Zuma mau juga lebih tinggi seperti Kakak Zuma, tapi ya dia kasih jatuh Kakak Zuma juga untuk ininya disalibkan. Gitu. Iya, jadi para penyalib ini pahlawan. Setahu saya sih enggak. Berubah lagi, penjahat. Iya, karena itu orangnya nggak bersalah kan. Iya, nggak bersalah kan. Nah, ketika orang yang tidak bersalah ini dibunuh, itu menghapus dosa atau justru menghasilkan dosa? Karena disalibkan itu untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Berarti berjasa dong. Berarti berjasa orang yang menyalib kalau begitu. Karena tanpa mereka menyalib, dosa-dosa kalian tidak dihapus. Berarti para penyalib ini, para penangkap yang menjadi otak di belakang penangkapan Yesus ini semuanya orang-orang berjasa. Bukan begitu kakak. Seperti tadi saya bilang itu. Kalau mereka tidak melakukan, Yesus tidak disalib. Kalau Yesus tidak disalib, saudaraku masih tetap dalam dosa. Kakak, kalau kita sudah dibaptis, dosa kita sudah terselesaikan di situ kakak. Mau dibaptis pakai ketuban kuda, dibaptis pakai air apapun, kalau Yesus tidak dibunuh, apa mau selamat gimana? Harus dibunuh dulu supaya kita bisa selamat, supaya saudara bisa selamat. Maka dibutuhkan, Kristen butuh oknum-oknum di belakang Yesus untuk membunuh Yesus supaya dosa-dosa saudara ini terhapus, kan gitu. Kalau kita udah dibaptis, dosa kita itu kita yang bawa dan Tuhan juga yang bawa. Tapi dibaptis tanpa ada perlakuan bumbun terhadap, tidak ada perlakuan bumbun terhadap Yesus itu tidak berlaku, tidak diadakan. Apakah kemudian biar dibaptis bisa selamat? Gini kakak. Pas setelah kita udah baptis, itu tuh nanti tunggu sampai Paskah. Kakak tahu Kristus kan? Iya, maksudku meskipun kita itu dibaptis pakai air ketuban kuda, kalau Yesus tidak dibun-bun di atas salib, percuma. Karena yang menghapus dosa dunia itu adalah Yesus. Caranya dibun-bun. Caranya dibun-bun kan?
Ya, benar. Berarti pelaku pembunuhan terhadap Yesus itu pahlawan. Bahkan mereka lah yang juru selamat sejati. Dari kakak aja deh, lanjut. Kok jadi saya? Jangan saya dong. Jadi gimana? Menurut saudaraku kesimpulannya gimana? Mereka yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau menurut saya sih, ya dua-duanya. Bagaimana dua-duanya? Gimana harus menentukan sikap? Bayangkan loh. Gara-gara mereka, kalian masuk surga tanpa siksaan kubur. Kalian tidak lagi dijadikan sebagai hamba. Kalian dimerdekakan dari kok penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Ya, seluruh nama di atas langit di bumi itu bertekuk lutut terhadap Yesus karena disalib. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, 9 sampai 11. Coba Roma 14 nomor 9. Supaya dia menjadi Tuhan dan Kristus, dia harus disalib. Keren kali manfaatnya penyaliban itu. Berarti orang-orang yang terlibat mengeksekusi Yesus, baik itu otaknya, pemikirannya, waktunya, itu adalah mereka orang yang menjadi juru selamat Anda juga. Bukan cuma Yesus. Karena Yesus tidak mungkin mati tanpa ada eksekutor. Maka para eksekutor ini lah juru selamat yang sebenarnya. Yesus itu cuman aktor di depan saja. Sebenarnya yang menjadi juru selamat kalian itu ya merasuki Yudas, termasuk Yudas, tentara Romawi, tentara Romawi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Itu juru selamat saudara itu. Tanpa mereka, gimana Yesus mau mati disalib, bunuh diri? Makanya harus menentukan sikap. Yesus, para pelaku ini pahlawan Anda atau penjahat? Masa begini, Anda lagi lapar, datang orang yang habis mencuri dan membunuh. Hasil curiannya dibawa ke Anda. Anda nikmati. Dari hasil itu bukan lagi mobil, rumah, surga Anda dikasih. Sesuatu yang sangat berharga, hidup kekal. Anda ingin mengatakan bahwa dia penjahat, tapi Anda nikmati surga karena dia. Anda ingin mengatakan dia pahlawan, masa pembunuh pahlawan sih? Jadi yang benar yang mana? Maksudnya kakak, ini siapa yang mencuri? Itu analogi. Anda menikmati hasil curian. Anda menikmati hasil pembunuhan terhadap Yesus. Jadi sebenarnya yang harus dipasang di rumah itu bukan fotonya Yesus. Harusnya yang dipasang di rumah itu adalah fotonya para pelaku eksekutor itu. Tidak bisa kakak, saya tetap taruh foto Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus saya nggak hidup sampai besar sekarang. Nah, Yesus kemudian bisa menyelamatkan saudara karena dia dibun. Berarti ada pelakunya yang lebih hebat di belakang yang telah menghadiahkan itu. Tanpa Tuhan Yesus kakak, mama saya dan saya nggak hidup sampai sekarang. Nah, sekarang bisa nggak dia memberikan hidup tanpa harus dia berkorban di atas pohon? Bisa. Caranya? Caranya Tuhan saja yang tahu, kita nggak tahu. Nggak bisa deh, nggak bisa. Di atas sana. Nggak bisa deh, nggak bisa. Kecuali kita tinggal bersamanya di atas sana, itu baru kita bisa tahu. Enggak. Nggak bisa. Sekarang Anda dapatkan selamat karena pelaku-pelakunya sudah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Yesus. Kalau dia tidak dibun-bun, ya Anda nggak selamat. Karena dosa maut, dosa itu adalah maut gitu loh.
Oke, kita ajak teman-teman kita bergabung yang bisa open kamera. Halo, selamat malam. Malam. Bisa buka kamera, Bang? Belum bisa ini. Bisa, itu ada, Bang. Bisa buka kamera. 2 hari lagi dulu baru boleh. Itu saya sudah mengundang untuk buka. Dari Katolik Protestan, Bang. Halo? Iya, Ya, buka kameranya, Bang. Buka kamera biar lebih bagus kita diskusinya. belum bisa buka ini. 2 Itu hari lagi kayaknya. tadi saya undang bisa, Bang. Ditekan batal ini nih, coba. Sabar ya. Saya ulang lagi ya. Ya, diterima, Bang. Dalam 16 detik lagi. Enggak muncul. Ya, 16 detik lagi ya, Bang. Enggak muncul dari sini. Iya, 16 detik lagi baru bisa. Ini lagi di luar ya? Iya, saya di tempat kerja. Oh. Ya. Mungkin sambil menjelaskan apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat sambil menunggu kamera dibuka. Kalau menurut saya pahlawan ya. Nah, itu pahlawan. Alasannya? Alasannya dia adalah juru selamat bagi umat manusia. Yang menyalib Yesus gitu. Iya. Oh, berarti yang menyalibkan Yesus ini adalah pahlawan. Yesus yang disalib itulah yang pahlawan. Yang menyalibnya? Juru selamat. Yang menyalibnya? Itu bukan. Itu bukan Berarti pahlawan mereka. jadi apa? Mereka itu yang membunuh Yesus. Artinya dia kan apa ya? Pengorbanannya untuk umat manusia. Demi dosa-dosa umat manusia. Ya, maksudku yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Menurut saudara? Penjahat. Berarti penjahat Mereka menghadiahkan. Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Berarti orang-orang Dan berdosa mereka ini mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sedangkan itulah yang dikatakan Bapa Tuhan Yesus sebelum dia meninggal. Ada nggak aturan di kitab mereka membunuh orang yang tidak berdosa itu adalah dosa? Ya, halo. Di dalam kitab mereka orang-orang Yahudi. Parkirkan di bawah situ. Parkirkan dulu. Jangan tumbang. Bentar dulu, Bang. Sudah bisa buka kamera, udah bisa. Buka yuk. Buka yuk. Lucu kayaknya ini. Lucu. Halo Bang. Halo juga. Dari mana Bang Sambawa? Dari Sulawesi Selatan Bang. Sama berarti kita. Katolik, Protestan? Ya. Protestan Bang. Oke. Bisa buka kamera? Belum bisa Bang. Saudara Bujan Netral ini yang bisa tapi tidak mau dia. Bisa juga, Sumbawa juga bisa. Itu saya sudah kirim. Diterima. Belum bisa Bang. Saudara Sumbawa bisa, saudara Bujang juga bisa. Saya coba dulu. Iya. Silakan abangku. Nggak apa-apa, santai aja kita supaya agak nyaman kita berdiskusi. Jadi santai. membahas apa nih Bang? Ini yang menyalip Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau dia penjahat, alasannya apa?
Kalau dia pahlawan, alasannya apa gitu? Penjahat lah bang. Penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan untuk saudara. Salah bang. Lah karena mereka lah yang berjasa sampai Yesus disalib. Salah. Jadi maksudnya gimana? Kan tanpa mereka Kristen tidak selamat. Karena mereka lah yang menyalibkan Yesus sampai dosa ditebus. Itu kan sudah di Bible. Gimana? Sudah di Bible. Sudah di Bible. Sudah ditetapkan gitu maksudnya? Ya, sudah ditetapkan. Berarti mereka ditetapkan sebagai orang yang menghadiahkan keselamatan untuk saudara? Enggak. Jadi? Semuanya tetap yang sama seperti pembicaraan kakak. Iya, artinya dia sudah ditetapkan katanya, ditetapkan sebagai penjahat kah atau ditetapkan sebagai pahlawan? Kalau yang eksekutornya ini. Iya. Kalau eksekutornya dia sebagai penjahatnya begitu. Nah, berarti penjahat telah menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Salah. Lah, buktinya dari hasil kerja mereka, dari hasil kerja mereka, Anda bisa selamat. Enggak. Kok enggak, Bang? Karena mereka panik, karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Yesus, makanya mereka tangkap. Jadi seibarat begini, saya kasih contoh analogi ya, sederhana ya. Ini duit. Anda beli HP pakai duit. Sekarang duit ini Anda terima dari hasil orang yang bekerja. Pertanyaan saya, Anda beli HP yang berjasa duit ini atau orang yang memberikan duit? Maksudnya gimana Pak? Gimana? Ini duit. Ya. Anda terima untuk beli HP. Anda dapat HP dari duit. Duit yang Anda terima adalah hasil dari orang yang sudah bekerja yang memberikan Anda kemudian duit. Pertanyaan saya, yang mana yang berjasa memberikan HP? Ini atau orang yang bekerja di belakang ini? Kalau itu sih dari saya sebenarnya. Maksudnya? Dari duit. Duit ini bisa Anda dapatkan tanpa ada orang yang kasih? Enggak, dari hasil kerja begitu. Loh, emang Anda yang salib Yesus? Anda yang menyalib Yesus? Maksudnya gimana? Lah, ini Yesus ini. Kan tadi ini anggaplah ini Yesus. Yesus Anda pakai beli HP sehingga Anda dapat HP. Yesus ini Anda dapatkan. Analoginya di mana? Maksudnya perumpamaan itu dari duit. Maksudnya Yesus pakai beli begitu. Perumpamaannya begitu. Yesus itu kan yang menyelamatkan Anda. Anda bisa dapat nasi padang gara-gara ini. Bisa dapat keselamatan. Nah, karena Yesus, karena ini. Ya, karena Yesus ya. Kalau orang ini duit Anda dapatkan gara-gara ada orang yang memberi Anda. Orang itu yang bekerja di belakang sana. Sampai Anda diberikan duit. Keselamatan kan kalau dari Kristen kan keselamatan itu kan dari Yesus. Sekarang kalau tidak dibunuh, tidak dibun-bun Yesusnya bisa?
menyelamatkan? Bisa. Caranya? Maksudnya? Sendirilah. Gimana ceritanya? Saya bertanya, ditanya lagi. Bagaimana cara Yesus? Bagaimana cara Yesus menyelamatkan Anda tanpa dia dibun-bun? Tetap bisa, Bang. Tidak bisa. Berarti dia harus dibun-bun kan? Enggak, kan ajalnya kan ada pasti sebagai manusia. Paham nggak? Jadi beliau ini mati bukan karena dibun-bun, bukan. Yesus mati kan dibunuh. Nah, itu pintar. Pelakunya ini pahlawan atau penjahat? Penjahat. Nah, dari hasil kejahatannya, apakah Anda menerima sesuatu dari hasil kejahatan orang tersebut? Enggak, kan harus dipahami dulu, Bang. Maksudnya dia dibunuh karena apa? Karena cemburu. Orang-orang Roma, orang-orang Yahudi cemburu melihat kehebatannya. Ya. Nah, akibat itu mereka membun-bun. Setelah mereka dibun-bun, Maria ibunya sedih. Murid-murid kehilangan guru. Yohanes kehilangan sepupu. Yakobus kehilangan saudara. Ya. Kristen mendapatkan keuntungan, yaitu keselamatan. Jadi begini, Bang. Kan kalau gitu. Jadi begini, kalau misalnya Yesus tidak dibunuh, pasti seluruh dunia jadi Kristen semua. Gimana? Seluruh dunia jadi Kristen semua. Tidak akan ada yang namanya Nabi Muhammad. Kalau dia tidak dibunuh. Ya. Berarti begitu besar jasanya si pembunuh ini kan? Enggak. Kok enggak lagi? Besar untuk yang sebelah. Yang mana? Paham tidak? Di sebelah yang mana? Maksudnya agama sebelah begitu. Kan Anda yang menikmati. Tidak ada agama lain yang diselamatkan akibat daripada pembunuhan. Hanya agama Anda kan? Maka Anda diselamatkan akibat daripada pekerja-pekerja yang telah melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Kenapa Anda lupa ingatan? Kenapa Anda susah berterima kasih kepada mereka pelakunya? Kurang paham saya. Itu dia. Statementnya Bang Suma ini gimana ya? Tidak ada orang yang menerima keselamatan. Tidak ada orang yang menerima keselamatan di atas muka bumi ini selain Anda dan teman-teman Anda dari hasil pembunuhan. Galatia 3 nomor 13. Coba baca, Bang. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang menggantung Yesus? Mereka pahlawan atau penjahat? Kalau tidak digantung, kutuk Torah tetap ada pada diri kalian. Padahal Torah itu bukan untuk kalian. Kan memang aneh. Gitu kawanku. Anda mengatakan dia penjahat, Anda menikmati. Anda mengatakan mereka pahlawan, tindakan mereka adalah dosa. Anda mau kemana ini? Jadi gini, kan saya bilang tadi, iya. Kalau misalnya dia tidak dibunuh, otomatis Nabi Muhammad atau agama lain nggak akan muncul. Kenapa bisa? Kan pemberitanya itu, kenapa dia dibunuh? Karena pemberitanya itu, apa namanya?
namanya? Bagaimana ya? Pemberitanya cepat menyebar begitu. Bahwa ada pembunuhan yang tujuannya untuk menyelamatkan Kristen. Karena dia dibunuh, maka Kristen selamat. Maka lebih menyebarlah begitu. Iya, maka Kristen beritanya selamat. Lebih menyebar. Iya, maka Kristen selamat. Kalau saya berpikir-pikir juga, kalau Tuhan Yesus hingga disalib juga, hingga ada itu Muhammad dengan Muslim sama Kristen. Kenapa bisa? Iya, itu sudah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Jadi gimana? Ya, Andalah yang pikirkan. Kalau dia pahlawan, kan saya sudah bilang. Saya sudah jelaskan, saya bilang penjahat. Penjahat, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Enggak, kan saya sudah bilang tadi. Jahatnya. Saya sudah jelaskan tadi. Kenapa dia dibunuh. Kan harus dipahami kenapa dia dibunuh. Terlepas dia kenapa dibun-bun, apa tujuannya dia dibun-bun, hasil endingnya itu loh. Hasilnya Anda menikmati. Anda seketika menjadi anak Tuhan, pewaris surga. Dan Anda mendapatkan Tuhan. Lukas 2 nomor 36. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Kristus yang kamu salib itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Kalau dia tidak disalib, dia tidak menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti yang berjasa sekali di sini adalah pelaku. Karena tanpa mereka dosa tidak ditebus. Kenapa? Tidak ada yang bunuh, tidak ada yang bun-bun Yesus. Apakah Yesus harus bunuh diri supaya dia bisa nebus dosa? Kan tidak, harus ada yang melakukan. Nah, yang melakukan ini pahlawan dong. Untuk menangkap Yesus. Nah, untuk menangkap Yesus mereka harus berkhianat, mereka harus kerasukan setan. Dengan tuduhan sebagai penjahat. Nah, siapa yang penjahat? Yesus. Tuduhan kan? Iya, dituduh sebagai penjahat. Ya. Yang menuduh dia adalah penjahat atau pahlawan? Penjahat. Kalau begitu, akibat dari tuduhan sang penjahat, dia dibun-bun, akibatnya Anda bisa selamat kan? Benar enggak? Enggak. Loh, kok enggak lagi? Katanya gara-gara dia dibun-bun sampai Anda itu selamat. Yang mana yang betul? Ya karena dia mati. Karena dia mati. Kan dia bangkit kembali untuk. Nah, bisa nggak dia mati? Bisa nggak dia bangkit tanpa mati? Hah? Bagaimana ceritanya? Gimana? Nah, bisa nggak dia bangkit tanpa dia mati? Kan kalau nggak mati kan nggak bisa bangkit. Bisa nggak dia mati tanpa dibun-bun? Bisa kalau ajal menjemput. Iya, Allah ya Karim. Tapi kan gini bang, tapi kan dia Yesus kan dibunuh, disalibkan, ditangkap sama orang Romawi. Nah, akibat dari tindakan-tindakan mereka ini, Kristen dapat apa? Gimana? Akibat dari tindakan mereka menangkap, menombak, menampar, meludahi, menelanjangi, menggantung, membunuh. Akibat daripada itu Kristen dapat apa?
Kurang jelas bang. Mendapat keselamatan. Betul nggak? Maksudnya akibat dari Yesus dibunuh, Kristen mendapatkan keselamatan, betul? Biar Yesus nggak dibunuh, tetap Kristen dapat keselamatan. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gimana Anda, saudara? Ya. Coba baca 1 Korintus 15 nomor 17. Coba baca dulu. Coba dibaca dulu. Bisa nggak Kristen selamat tanpa ada pembunuhan? Coba. Iya, dibaca dulu. Kalian berdua baca. Dibaca dulu biar lebih jelas. Oh, ternyata tanpa pembunuhan orang Kristen tidak selamat. Korintus berapa kakak? 1 Korintus 15. Gak apa-apa ya teman-teman yang dibawa, sabar ya. Namanya adik-adik ini juga kan. 1 Korintus 15 begitu. Iya, nomor 17. Sabar ya, pelan-pelan. Bisa? Sudah dibaca? Sudah. Nah, apa yang dimaksud di sana? Apa yang diterangkan di sana? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Betul? Kalau Yesus tidak disalib. 1 Korintus 15 kan? Ya, nomor 17. Maksudnya 1 Korintus 15 di sini. 1 Korintus 15 nomor 17. Jadi kalau Yesus itu tidak dibangkitkan dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ya. Nah, berarti dengan Yesus dibunuh, maka dia bangkit. Setelah dia bangkit, kepercayaanmu itu benar dan dosamu telah dihapuskan. Berarti pembunuh Yesus itu sangat berjasa. Berarti penjahat-penjahat ini sangat berjasa kepada keselamatan saudara. Karena tanpa menyalib. Loh, tadi dalilnya Anda baca. Anda dalilnya baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih tetap berada di dalam dosamu. Ini kan tidak, kalau misalnya baca kitab, tidak boleh baca sepenggal-sepenggal. Kan tidak mungkin saya bacakan kamu satu kitab di sini. Maksudnya harus dipahami satu Jangan pasal ajarkan begitu. Jangan ajarkan saya. Kamu baca 10 data sebelum 17-nya atau 15 data setelah 15-nya, tetap saja itu intinya. Intinya itu di situ. Harus dipahami, Bang. Satu dari judul perikop itu harus dipahami. Oke. Sekarang kalau begitu, saudara pahamkan saya. Apa maksud dalil itu? Tanpa kebangkitan Kristus,
sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Ayo. Ayo. Coba jelaskan ke saya. Maksudnya apa itu? Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah kekristenan kamu. Kepercayaanmu. Dan kamu tetap. Dan kau masih hidup dalam dosa. Nah, berarti kebangkitan Yesus itu luar biasa kan? Kan dia mau membuktikan bahwa kebangkitan di antara orang mati itu ada. Nah, sekarang bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Ya kan dia bangkitkan karena dibunuh. Nah, berarti sebelum dia bangkit harus dibunuh dulu kan? Tidak, maksudnya tidak harus sih, cuman karena dia dibunuh. Bagaimana ceritanya dia bangkit kalau tidak dilakukan eksekusi ini? Harus dibunuh dulu dong, baru dia bangkit. Nah, bisa nggak? Paham tidak bang? Paham tidak bang? Maksudnya tidak harus dibunuh, begitu. Lalu bagaimana Anda bisa selamat? Bagaimana caranya dia bangkit? Ya? Bagaimana caranya dia bangkit tanpa dibunuh? Dengan cara dia sendiri lah. Berarti bunuh diri? Enggak tahu urusan. Kan ada aja. Kalau misalnya dia tidak dibunuh, kan ada aja. Cuman dalam firman dia kan sudah disampaikan sebelumnya. Sudah disampaikan sebelumnya. Itu maksudnya jangan begal. Sebagai manusia itu takdir. Oh, berarti orang-orang pendosa ini sudah ditakdirkan sebagai pendosa. Gimana? Berarti mereka yang menyalib Yesus ini sudah ditakdirkan sebagai pendosa. Ya. Berarti mereka ditakdirkan masuk neraka, kalian ditakdirkan masuk surga gitu. Tergantung iman masing-masing. Lah, tergantung iman gimana? Tanpa ya kan, mereka yang tangkap ini kan diperintah. Tergantung iman masing-masing. Iya, gimana ceritanya Anda menikmati hasil orang-orang lain bekerja, setelah bekerja mereka masuk di neraka, kalian menikmati hasil kerjanya masuk surga gitu? Mereka kan diperintah. Mau nggak dibalik posisinya? Anda yang menjadi penangkapnya Yesus, mereka yang menjadi Kristen, mau nggak dibalik? Dilihat dulu, maksudnya gimana ya? Lah, gimana dong? Kalau dia jahat, kalau tidak ya udah. Nah, itu Anda mengatakan jahat. Berarti orang jahat ini yang berjasa kepada keselamatan saudara. Gimana ini? Tidak ada penjahat yang berjasa, cuman jadi penangkap. Yesus sebagai manusia kan gimana dong? Gimana Anda tidak mau kemudian berterima kasih kepada pelaku yang sudah menyelamatkan Anda? Kan itu Anda jadi orang yang lupa daratan. Nanti Anda di surga, orang-orang itu di neraka teriak, nggak tahu diri lu ya, gara-gara gue lu masuk surga lu, kampret lu. Bagi dong, gantian dong, sini dulu. Biar aku ke situ juga, kan kalian bisa nikmati surga gara-gara gue. Lu enak-enak di surga. Kasih paham orang yang tidak paham sama sekali. Ongkan kaki. Aku yang sekarang di neraka, akibat pekerjaan gue lu masuk surga, enak kali. Kan gitu. Susah memberikan paham sama orang yang tidak paham sama sekali. Atau jangan katakan itu, atau Anda agamanya salah konsep. Sekarang Anda mengatakan dia penjahat, tapi Anda nggak mau mengucapkan terima kasih. Mereka adalah pahlawan, tapi Anda tidak mau mengakui. Sekarang saya tanya sama kalian berdua. Siapa yang ngajarin kalian keselamatan itu berasal dari hasil pembunuhan? Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkan manusia dengan cara membunuh Tuhan. Itu di mana konsepnya itu? Tidak ada penjahat yang berjasa di balik kematian Yesus. Udah selesai. Anda tidak akan sampai ke sana. Otak Anda hanya membangkang aja. Tidak akan mungkin. Anda sampai ke sana.
Sekarang yang melakukan pembunuhan kepada Yesus itu Anda mau ingkari? Hah? Gila dong. Gila aja sekalian. Gila supaya Anda melupakan mereka yang telah melakukan pembunuhan. Gila aja sekalian. Karena jelas-jelas nyata Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Anak-anak iblis inilah yang berjasa memberikan kemudian kepada Anda tumbal untuk keselamatan kalian. Gimana ceritanya Anda ini? Anda menikmati hasil jerih payah pelaku-pelaku, tapi Anda nggak mau mengucapkan terima kasih. Katanya ajaran kasih, mengucapkan terima kasih kepada iblis aja sulit. Sementara iblis ini telah menghadiahkan keselamatan melalui jalur pembunuhan terhadap Tuhan Anda sendiri. Ini ajaran kasih apa? Itu pengertianmu doang, Bang, cuma. Oh yaudah, sekarang Anda coba kasih saya pengertian ke saya. Bagaimana caranya bisa Kristen ini selamat tanpa melibatkan iblis? Coba. Selamat itu karena karya Tuhan Yesus sendiri toh. Nah, bisa nggak Yesus berkarya? Nah, sekarang bisa nggak dia menyerahkan nyawanya tanpa ada penjahat? Loh. Apa lo? Ada penjahat. Lah, jadi yang menangkap Yesus, yang berkhianat kepada Yesus, iblis yang merasuki Yudas itu apa? Bukan penjahat, pahlawan. Ya itu kan suka-suka Tuhan Yesus, kita namanya. Kok jadi suka-suka Tuhan? Suka-suka Tuhan dong. Lo kok suka-suka Tuhan? Emangnya Tuhan yang melakukan perasukan kepada Yudas? Lalu buktinya dia menyerahkan nyawanya.